Dah. Terima kasih. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua pada hari ini tanggal 6 Juni 2021 hari Minggu di Tan Art Space. Ini adalah pameran tunggal Bapak Aryo Sunaryo dengan judul Sketsa Plus. Sketsa Plus. Pameran tunggal sketsa lukis sosok Aryo Sunaryo dengan judul Sketsa Plus ya. Sebetulnya Pak Aryo ini sketnya macam-macam, tapi kali ini kita akan menyaksikan, mungkin malah sudah menyaksikan ya teman-teman ini karya-karya Pak Aryo ini dari tahun yang saya lihat 99 ya Pak ya, yang dipajang ya, sampai yang terakhir 2021. Terima kasih, ini banyak juga dulu mahasiswanya Pak Aryo. Untuk Pak Aryo ini adalah sosok sketsa bagi Kota Semarang pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Sudah sangat dikenal beliau ini dengan goresan-goresan sketsa beliau, dan juga kami dari Semarang Skateworks sangat menghargai dan sangat berterima kasih. Pak Aryo ini masih on the spotan sama kami terus, bahkan dengan sejak dulu aktif di berbagai komunitas. Kali ini akan mempersembahkan kepada kita semua, kepada warga Semarang dan Indonesia, kepada dunia seni. Betul Pak, ini nanti di live loh Pak. Saya sudah promokan itu, teman-teman di Jakarta juga mau lihat IG live-nya. Tan Art live ya Mas ya? Ya. Singkat saja, di sini ada berbagai media yang digunakan Pak Aryo. Nanti kita juga bisa diskusi. Nanti setelah maghrib saja kita diskusi biar lebih enak kali ya. Dan juga insya Allah nanti sudah reda. Dan kita mulai saja dari Pak Aryo sendiri. Monggo mau bercerita sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu yang saya hormati, tentu pertama kali kita wajib menyampaikan atau mengucapkan syukur, alhamdulillah, karena sore hari ini dalam suasana yang teduh, gerimis kecil-kecil, alhamdulillah, sebagai rahmat kita bisa berkumpul bersama bertatap muka dalam rangka ini gawenya Semarang Skateworks sebenarnya, sebuah komunitas yang juga saya ikut di dalamnya, yang meminta para anggotanya secara bergilir berpameran tunggal, dan alhamdulillah juga ini berkat bantuan dari berbagai pihak tentunya, misalnya Mas Doni Hendro yang menyediakan tempat Tan Art Space ini tentu sangat memberi ruang ya, memberi kesempatan kepada teman-teman untuk berpameran. Nah kebetulan pada hari ini jatuh giliran saya untuk memamerkan karya-karya saya. Nah, saya berpikir tadinya karena ini pameran arisan khususnya komunitas Semarang Skateworks, jadi saya masih menekankan kepada karya-karya sketsa, meskipun sejumlah teman-teman yang sudah lalu-lalu berpameran tidak terbatas pada sketsa, dan memang dibebaskan ya, boleh lukisan atau apa dan sebagainya, instalasi dan seterusnya.
fotografi gitu ya. Nah, tetapi saya lebih memfokuskan pada sketsa kali ini. Sebenarnya gagasan semula saya menginginkan pameran sketsa dalam bentuk retrospeksi gitu ya. Tetapi karena tema itu dulu pernah juga diambil oleh rekan saya S. Hartono Abido, Mas Hartono, dulu temanya retrospeksi, lalu saya beralih dengan ya tema yang mungkin singkat sketsa plus. Sebenarnya kalau mau lengkap sketsa sosok plus. Nah, mengapa sketsa? Itu tadi sudah saya utarakan karena saya ini dalam kaitannya dengan komunitas Semarang Sketchwork. Jadi Semarang Sketchwork sebuah komunitas sketsa yang saya pikir paling aktif mungkin saat ini. Walaupun usianya sebenarnya relatif muda gitu ya. Sebab jauh sebelumnya saya sudah juga ikut rame-rame komunitas lain. Misalnya dulu pernah lebih dari 10 tahun yang lalu dengan komunitasnya Mas Rudi misalnya, Urban Sketcher Semarang misalnya ya. Ada lagi dulu komunitas yang teman-teman jurusan arsitektur memberi nama Arsiskatur, nah, itu juga menarik, saya ikut di dalamnya juga. Kemudian ada lagi apa ya, Orat-orat, nah, itu juga dulu ya. Nah, beberapa karya-karya sketsa itu yang pernah saya ikuti di komunitas Orat-orat, di Urban Sketcher, sampai Semarang Sketchwork, itu saya coba untuk menampilkan. Jadi mohon maaf Ibu Ketua, Bu Nana, kalau sarannya selalu kepada para anggota yang berpameran, pameran harus serius, yang baru gitu ya. Mohon maaf, karya saya sebenarnya tidak ada yang baru. Sebenarnya karya-karya lama yang di-casing secara baru gitu saja. Dalam arti bahwa karya-karya sketsa itu saya pilih gitu, kemudian saya kompilasi, saya gabung, ya, kemudian saya print dalam ukuran yang berbeda. Umumnya lebih besar, bahkan ada yang saya print di kanvas. Nah, menurut saya proses kerja atau berkarya semacam begitu juga bagian dari proses berkesenian menurut saya. Jadi tidak harus karya yang asli dalam arti ketika kita on the spot itu wah, karyanya ukurannya berapa lalu dipamerkan, tidak harus. Jangankan yang namanya mengkompilasi dari karya-karya yang sudah dihasilkan lalu di-scan, di-print di tempat lain. Wong yang namanya seni rupa sekarang kontemporer itu yang disebut ready-made, hanya mengambil batu, mengambil kursi, ditata di ruang pameran, sudah diakui sebagai karya seni yang namanya ready-made. Ya, nah kalau itu saja dianggap karya seni, misalnya dipandang ke seni, menurut saya ya, sketsa itu bisa saja di print di kanvas dalam ukuran yang besar, diwarnai lagi dan seterusnya, plus ya ditambahi gitu ya. Nah, dan memang sketsa yang saya tampilkan di sini tidak semata-mata sketsa yang hanya menggunakan garis. Saya memang masih berpandangan lama barangkali ya, bahwa sketsa itu sebenarnya garis medium utamanya. Nah, sekarang kan macam-macam ya, ada plus-plusnya tadi, di warna, apakah itu secara manual, digital, itu mungkin saja ya, di rendering, diarsir, dibikin tekstur baru misalnya ya. Sekarang begitu, sehingga penampilannya, secara penampilan bukan tujuannya, dari segi penampilan itu seringkali sketsa ya sama saja dengan drawing, dengan gambar, bahkan sama dengan lukisan gitu ya. Jadi antara sketsa, drawing, painting itu sekarang sudah mencair. Kadang sulit dibedakan, ini sketsa atau lukisan. Ya tergantung yang membuat. Tujuannya saya buat sketsa, ya sudah itu kita sebut sketsa, silakan saja ya. Ya, jadi memang sketsa itu menurut saya garis ini sebagai medium utama. Nah,
Saya di sini dalam pameran kali ini menampilkan karya-karya sketsa yang kemudian saya tambahi macam-macam. Ada yang saya tambahi warna, cat air, ada yang saya scan, saya besarkan, saya warnai secara digital dan seterusnya. Jadi tema sketsa plusnya itu di situ sebenarnya. Jadi bukan berarti saya mengunggulkan bahwa karya-karya sketsa saya itu merupakan karya-karya yang hebat, yang keren. Tema sosok itu lebih hebat dari tema-tema lain, bukan. Hanya semata-mata itu tadi sebenarnya. Lalu kenapa sosok? Nah, menurut saya sosok ini penting dalam sketsa atau juga bahkan dalam drawing maupun painting. Karena apa? Sosok ini bisa menjadi objek tersendiri. Ya, saya maaf menggunakan kata sosok, memang mungkin belum akrab, tetapi saya mencoba mencintai bahasa saya sendiri, bahasa Indonesia, dan saya memang juga bahasa Inggris. Ya, dari dulu kalau sekolah tuh nilainya nggak pernah baik gitu ya. Itu jadi ya, monggo silakan teman-teman menggunakan nama komunitas kita aja kan bahasa Inggris gitu. Semarang Skateboard, waduh ya, sketsa jalan-jalan. Iya, ya nggak apa-apa, itu kan pilihan ya. Sosok itu kita punya sebenarnya istilah sosok, nanti figur ya. Figur ini bisa diartikan juga manusia, sosok manusia. Tapi juga dalam bahasa Inggris, figur itu bisa berarti picture, gambar dan sebagainya. Nah, saya milih sosok itu menurut saya jelas, justru lebih jelas. Manusia, sosok manusia. Nah, itu kenapa saya memilih misalnya sosok. Sosok di samping sebagai objek khusus yang bisa kita sketsa, ia juga bisa menjadi bagian dari objek-objek yang lain dan punya peran yang penting. Bisa memberikan gambaran tentang dimensi ruang dan bentuknya. Misalnya sketsa arsitektur atau cityscape ya. Kalau ada orangnya, ada sosoknya, itu kita tahu kira-kira seberapa besar bangunannya dan sebagainya. Ini menurut saya penting. Jadi untuk dimensi, skala dan sebagainya. Tanpa itu kita belum bisa membayangkan seberapa besar bangunan itu, misalnya ya, sangat relatif gitu. Jadi ini menurut saya penting sekali sosok itu. Walaupun mungkin hanya sebagai pelengkap-pelengkap. Tapi seringkali juga sosok bahkan menjadi membangun suasana dari sketsa tema lain. Jadi begitu teman-teman. Jadi kenapa saya mengambil sketsa? Ya pertama karena saya sadar ini adalah komunitas Semarang Skateboard. Jadi saya ingin menggelurakan sketsa-sketsa ya. Saya juga ikut kalau saya komunitas lukis cat air gitu ya. Tapi konteks ini saya pikir kok Semarang Skateboard gitu ya. Sekarang teman-teman lebih enjoy kalau bermain dengan cat air memang ya, painting, lukisan. Tapi saya ingin menunjukkan itu. Dan medianya sengaja saya tawarkan bermacam-macam. Jadi harapan saya untuk mengingatkan saja kepada teman-teman agar ini sebaiknya tidak perlu atau jangan terlalu membanggakan sebuah media atau teknik dalam berkarya. Itu sebenarnya pesan yang ingin saya sampaikan. Untuk menunjukkan bahwa itu tadi garis saja juga bisa tanpa ada gelap terang, tanpa ada warna, tanpa ada tekstur misalnya. Ya, tinta, pensil, media apa saja boleh. Kan ada macam-macam di sana, ada tinta, ada pensil, ada dengan editing yang sudah saya lakukan malah puluhan tahun yang lalu sebelum teman-teman sekarang sangat enjoy menggunakan editing, tusuk sate, ya. Ya, ada pastel juga karya saya di sana. Ada cat air yang saya campur dengan ubar, pewarna makanan yang di sana ada. Ada yang cat air saja.
ada yang cat air saya coba di kanvas. Jadi maksud saya menawarkan berbagai media. Walaupun tekniknya ya begitu-begitu saja gitu ya. Ya, jadi saya merasa sebenarnya walaupun saya sudah lama melakukan berkarya sketsa khususnya, tapi kalau saya membandingkan dengan teman-teman yang muda sekarang ini, saya rasanya kok hanya begitu-begitu saja, stagnan katalah begitu ya. Saya melihat dan bangga sekali pada teman-teman saya Semarang khususnya yang progresivitasnya, perkembangannya sungguh luar biasa, maju. Ambillah contoh misalnya Mas Hartono. Nah, Mas Hartono itu kan 10 tahun yang lalu sudah duduk dengan saya, nyekat saya. Tapi kalau saya bandingkan karya Mas Hartono dulu 10 tahun yang lalu dengan sekarang, wah sudah peningkatannya luar biasa. Saya hanya begitu-begitu aja. Ya, contoh lagi yang dekat Pak Budi, ya, Pak Budi Sarwanto itu belum lama juga mengikuti sketsa, wah tapi sekarang sudah luar biasa perkembangannya. Ya belum Mas Doni sendiri, wah tuh Mas Doni cat airnya, silakan ya, luar Mbak Nana, wah pokoknya banyak lah teman-teman yang progresnya luar biasa. Saya bangga. Mas Hari Suryo, wah itu malah sudah terkenal kemana-mana ya. Ya apalagi dengan wah hadirnya Mas Nanang ini yang jauh-jauh dari Jogja, wah, luar biasa. Sangat-sangat mensupport ini teman-teman yang di Semarang ya. Geliatnya terus, sketsa luar biasa, ini wajib dicontoh. Jogja lu, hampir tiap minggu ke Semarang hanya untuk nyekat coba, wah luar biasa. Ya, dan karyanya bisa teman-teman lihat. Begitu kira-kira teman, saya terlalu banyak mungkin ngomong ya. Ya jadi intinya mengapa saya mengambil tema sosok sketsa. Sosok plus sketsa tadi sudah saya sampaikan. Kenapa sosok? Nah plusnya itu sebenarnya itu tadi. Sketsa yang saya tambahi warna, sketsa yang saya rendering, sketsa yang saya scan, saya print dan sebagainya. Jadi itu. Jadi untuk ini saja sekedar untuk ya apa toh sebenarnya sketsa plus itu ya. Ya kalau belum puas nanti bisa dilanjutkan dengan diskusi gitu ya, ngomong-ngomong gitulah, berbincang-bincang ya. Tadi Mbak Nana, kalau rencananya sih sebelum pembukaan ya kita ngomong-ngomong dulu, tapi situasinya memang tidak memungkinkan. Baik begitu Mbak Nana, jadi sekali lagi mohon maaf kalau karya-karya saya sebenarnya bukan karya-karya yang baru ya, sebab ada sketsa yang tahun 99 saya bikin ya, saya sengaja menunjukkan di sana. Misalnya saya sudah mulai membuat sketsa dulu misalnya ya. Baik, jadi begitu teman-teman, termasuk di kantornya dulu karya. Terima kasih tentu kepada semua pihak yang membantu saya, dan saya sangat berhutang budi kepada dua orang rekan saya, Mas Trisna Warijan mana? Turu. Yang membantu menata sehingga bisa dinikmati. Ya. Saya ingin mengucapkan rasa terima kasih saya sebelum saya akhiri kepada mereka berdua. Ini Trisna Warijan. Mas Oki, Silakan Mas Oki. Sini Mas. Mas, lumayan Mas. Masa cukup panganan ini. Hilang angan-angan. Jangan dilihat barangnya Mas ya, ini sebagai ucapan terima kasih. Tak foto. Saya foto saya. Buka. Ini Mas Oki, rasa terima kasih saya. Terima kasih sekali ya. Tanpa bantuan mereka tidak akan terpasang. Ini PR-nya Mas Oki. Mudah-mudahan yang lain jangan meri ya. Kalau berminat ada juga istilah yang saya khusus mengiringi pameran sketsa ini, saya mengumpulkan karya-karya sketsa saya dari dulu sampai sekarang adalah begitu, khusus sosok atau figur.
ada 180-an sketsa, mungkin lebih ya. Kira-kira 10%-nya sudah saya pakai untuk ilustrasi di buku sketsa apa dan bagaimana itu. 10%-nya, tapi yang lain mungkin ya belum pernah melihat, bisa nanti dilihat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat Pak Aryo. Saya pengen tadi menanggapi Pak sedikit yang dibilang. Memang saya selalu menekankan pada teman-teman untuk membuat karya baru, karena di sini kita semua juga banyak yang baru lah, jauh lah kalau dibanding dengan Pak Aryo yang sudah mulainya pada saat itu mungkin JTK ya. Pak Aryo wis gambar ya. Pak Aryo sudah jadi dosen tahun berapa Pak? Dari tahun 75 loh. Wah sudah lahir toh. Jadi kelas umurnya. Jadi memang banyak karya dari Pak Aryo yang kita juga belum lihat. Di sini kita bisa melihat. Kalau mau memiliki ini semua juga bisa. Nanti promosi toh Pak ya toh. Ini semua available ya, bisa dimiliki, dan ini kita nanti banyak belajar bahwa seperti dikatakan Pak Aryo tadi bahwa media itu bermacam-macam, cara juga bermacam-macam. Bahkan saya kemarin sempat mini tour di CI yang lain, diterangkan sama Pak Aryo tentang ini yang pakai pastel, yang itu ada 2 cat minyak. Kemudian ada yang di print di kanvas, bagaimana tekniknya. Jadi memang bebas-bebas saja. Memang kita komunitasnya namanya Semarang Sketchwork, ada sketsnya ya Pak ya. Ya ini memang mewakili roh dari komunitas kita. Tapi memang saya membebaskan kepada teman-teman. Ini pengen cerita dikit ya Pak ya. Membebaskan kepada teman-teman karena teman-teman ini semua dari Semarang Sketchwork basisnya tidak semuanya dari sketch, ada yang kartun, ada yang foto, ada yang painting. Tapi memang sketch kan adalah nyawa dari suatu lukisan ya Pak ya. Bener nggak? Aku salah waktu sengeni bisa ya. Singkat saja, kita akan segera bisa buka, nanti bisa dijelaskan Pak Aryo sedikit sambil tur kita. Sebelumnya sambutan tadi diminta Bapak Budi Sudarwanto. Bapak Budi Sudarwanto ini adalah dosen senior di Universitas Diponegoro. Beliau juga sekarang aktif nyekep. Jauh Pak, agak sebetulnya ya. Iya, matur nuwun. Monggo Pak Budi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua pada pagi sore. Ya, saya tadi dadak masih di kamar mandi, dapat WA suruh buka mengganti Pak Mike. Ya, tidak apa-apa lah. Pertama-tama kita ucapkan syukur alhamdulillah pada Allah ya, pada hari ini kita bisa berkumpul ya, sejahtera dan sehat, meskipun teman-teman kita yang ada di sana masih dengan suasana yang mendebarkan, Kudus maupun Jogja maupun mana lagi. Moga-moga kita tidak terimbas ke sini. Sore hari ini saya sangat bangga bisa memberikan sambutan untuk pembukaan Pak Aryo. Pak Aryo ini dosen saya, jadi dosennya dosen. Nah, susah ya, dosennya dosen terus ngalahke dosen angel pokoknya. Nah, jadi saya kenal Pak Aryo itu tahun 84, jadi saya mahasiswanya. Mata kuliah kalau nggak salah rumah dasar 1, rumah dasar 2. Dosennya senior Pak Aryo ada, namanya Pak Ahumar, almarhum Midamur ya. Seniornya Pak Aryo pernah diajar, terus waktu itu Pak Aryo masih junior, 84 berarti 75
sebenarnya sudah begitu kalau ngajar itu narik garis gitu sudah wah luwesnya rak karuan, kalau bahasa Jawa itu luwes gitu ya. Jadi dari rupa dasar terus jadi dulu nirmana rumah dasar, sekarang estetika bentuk. Kebetulan saya juga yang ngajar sekarang gitu, kondisi saya itu, jadi tidak tahu memang ketularan gitu ya. Tadi saya lihat gambarnya memang sosok gitu ya. Saya juga kaget juga ternyata tadi dapat penjelasan. Kemudian kenapa sketsa, memang ada perdebatan sketsa, painting sama sketching, drawing gitu ya. Sketsa barunya juga dikembangkan, kita ada temen dari Jogja yang lagi nulis disertasi tentang sketsa. Jadi nanti kalau hasilnya kita coba nanti minta dipublikasikan. Memang perkembangan ilmu pengetahuan semakin kesini semakin berkembang terus ya. Jadi tidak apa-apa itu. Jadi kita bangga semua. Saya selalu bangga jadi ya begitulah Pak Aryo Sunario dengan karakter garis-garisnya, karakter gambar gitu. Saya sebenarnya juga ikut gambar ya baru sebentar 2015 gitu ya. Jadi sekarang berapa berarti 6 tahun gitu. Tapi dengan perkembangan yang ada di komunitas ini saya sangat bangga. Kemarin baru dari Jogja itu temannya Pak Nanang itu juga ternyata memang kita harus berkolaborasi antara arsitek, seni rupa, chef, seni tari, jadi yang berbau-bau kesenian. Kalau mau pengen bertahan itu harus berkolaborasi. Kalau single factor kita akan terseok-seok untuk mengembangkan seni budaya. Saya kira itu mungkin yang saya sampaikan. Saya terima kasih secara pribadi ke Pak Aryo yang sudah memberi semangat teladan bagi kita yang masih muda-muda untuk terus berkarya. Beliau juga penulis yang sangat andal. Saya kira itu dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pameran tunggal saudara Bapak Aryo Sunario dengan judul Sketsa Plus kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Budi, kita bisa langsung menyaksikan, nanti ada penjelasan sedikit tentang ini apakah karya printing atau karya dari cat minyak, cat air. Silakan. Sama satu lagi Pak Aryo, ini kan masih sosok ya Pak, masih banyak karya yang lain kan Pak yang bangunan bisa diceritakan lagi ya Pak. Teman-teman. Yuk, Aryo. Gimana? Setelah nanti kita ada mini tour, kita akan berdiskusi. Oh ya, foto seto. Oh, foto bersama. Oh iya, sorry. Yuk, 1, 2, 3. Bentar, 1, 2. Yuk, jalan sini, monggo. Ya Pak Aryo memang nyari yang bukan kok yang rambutnya kodok. Dulu ya rambutnya Pak Aryo kodok. Monggo teman-teman. Kita harus berbeda gitu. Ayo. Tapi ini nanti kita dengarkan sedikit Penjelasan. ada fotonya Mbak Rama. Yo. Kalau ini relatif baru. Ini alumni mungkin juga Pak teknik Pak. Ini mungkin bukan teknik arsitektur ya. Jadi bapak ini saya nggak tahu namanya. Yang punya teman-teman alumni ini kumpulkan lalu untuk kenang-kenangan mereka suruh mengabadikan gambar. Misalnya gitu. Ini alumni UNIF.
Solo. Kemarin pas ulang tahun ini dirayakan lalu hadiahnya yang gede. Tapi aslinya lebih gede, pensil warna. Fakultas Hukum itu Pak, Solo Fakultas. Teknik. Ya, kalau ini teman-teman macam biasanya pas ulang tahun mereka itu artistik kita nonton. ini gambar-gambar ini. Ini dokter Ufi misalnya ya. Ini dokter yang individu, dokter yang bisa menari bagus juga. Kalau ini hanya tambahan saja. Orang panca ini teman dosen, ini juga dokter siapa teman dosen. Baru ini juga sebenarnya teman-teman, terutama teman-teman. Oh, ada Mas Tio. Wah, ada ya. Oh. Ada lakornya ini. Kris. Ini. Bagus. Ya, ini maksud saya Pengantin baru. pengantin baru. Wah, Lakoni. ini Mas Flex sudah bisa. Serba. Ya, ini komiknya juga bagus ini. Mbak Sela. Sila. Ini cat airnya kalau ingin belajar cat air ini. Iwi, Mas Kalau pengen cat air. Kalau ingin nulis reportase dan sebagainya, nah ini. Mbak Eti. Iya. Mas Tito. Wah, kalau ini seniman manajer. Barista. Jadi barista. Itu ceritanya jadi teman-teman semua. Nah, yang tadi saya ceritakan ini yang saya ikut dalam buku album Sketsa Figur ini ada sekitar 180 lebih lah. Nah, 10%-nya buku ini gambar-gambar yang ada di situ saya tulis di sini 10%-nya. Ya, ini juga sama. Ada beberapa tokoh. Ini teman saya dosen isi, tapi sekarang sudah pensiun juga, ahlinya fotografi, dekan Sandang fotografi, dekan multimedia. Ini ahli fotografi. Teater Lingkar. Ini pembatik yang menurut saya luar biasa juga, bagus. Ada di dekat kita, Semarang, Ungaran, dan khas batiknya hitam putih. Ini Juli Harjanto. Wah, ya ini teman Makassar, dan pensiun. Nah, ini sketsa yang saya ikuti berbagai komunitas yang ada di Semarang. Sketsa saya yang saya lakukan, yang sempat saya dokumentasikan dan masih tersisa ini tahun 99 di pas acara Gesderan di sekitar Pasar Johar. Lalu 2007 ini saya sudah menggunakan tusuk sate di Magelang, misalnya pakai sketsa ini. Ya, ini pas saya sketsa di dalam bis, dalam gonjangan-gonjangan itu, ya saya sketsa penumpang BRT. Ini teman-teman sketser Pak Marta, almarhum Ketua ASSB juga kan, Pak Alwi juga pelukis Semarang yang kita malu. Ya, ini beberapa diantaranya juga tokoh-tokoh yang pernah saya sketsa. 2001 ini hanya mungkin 2-3 menit. Ini teman sketser juga dari Bandung. Ya, wah ini teman-teman yang saya kira tidak asing lagi ya, yang mudah-mudahan mengenali di tokoh-tokoh. Wah, tanpa ada ini tokoh luar biasa yang mendokumentasikan kegiatan. Wah, ini jagonya sketsa malam. Betul, itu luar biasa. Saya kagum. Wah, ini Pak Guci. Pancane demit. 17 ya, kira-kira 4 tahun yang lalu lah. Ini yang ahli hukum ya. Broto Astono. Oke, ana meneh, guys. Bagus.
Oh, Mas Santono. Oh, namanya loro ya. Ini maksud saya Pak Bing Surabaya. Oh, yang Bing. memberikan workshop di Kota Lama Semarang. Saya sempat membuat Joko no. ya tahun 2015. Ini 2012 Tony Malaikan. Wah. Oh, Tony. Ini kalau ingin belajar karikatur kita juga ada ya yang hebat itu Mas Joko Susilo. Nah, ini Ini menurut Mas saya Joko juga diundang, boleh Mas Joko? karikaturis yang saya kagumi, Tony Malaikan. Wah, itu kalau bikin karikatur meletotnya itu luar biasa. Tapi karakter subjeknya sangat tepat. Tony Malaikan. Ya. Ini 2007 saya bikin pakai untuk HP kita. Ini dukungan saksi teman-teman setelah Sketsa bareng tahun 2010. Ini seorang siswa SD yang mengikuti lomba menganyam festival lomba seni siswa nasional. Saya terharu sekali anak SD begitu begitu terampil menganyam, yang mungkin sekarang sudah jarang orang menekuni itu gitu ya. Ini apresiasi saya terhadap antara lain. Ada banyak memang FAS 2N itu karena kebetulan saya dulu pernah terlibat gitu dalam kegiatan lomba-lomba semacam itu. Nah, ini sebenarnya saya lukisan minyak yang saya print di kanvas saja. Karena saya sudah tidak punya dan saya masih menyukai, lalu saya coba di print di kanvas tahun 90-an. Dulu macam-macam saya gayanya mulah malih ya. Tapi saya harapkan orang melihat lukisan saya selalu, wah ini Pak Aryo. Yang saya inginkan gitu, ya nggak tahu bisa atau tidak. Walaupun saya bikin macam-macam. Jadi saya tidak alergi terhadap ini harus realis, ini harus abstrak, ini harus impress dan sebagainya. Saya jajali semua gitu ya. Tapi saya paling suka yang kira-kira gaya semacam ini. Gaya seperti itu kira-kira. Basisnya tetap sketsa ya, kelihatan. Sketsa garis-garis, saya lebih suka memang elemen garis. Ini sebenarnya sketsa berdiri sendiri on the spot, tapi kemudian saya scan, saya kompilasikan, lalu saya print di kanvas, saya warnai secara digital. Ya menurut saya ini ya sah-sah saja berkarya seni semacam gini ya. Itu wong yang tadi saya katakan ready-made aja diakui sebagai karya seni kok. Ya, dulu Dukam itu buat tempat urin aja di tanda tangan ini saja itu ya pamerkan karya seni heboh dulu ya. Jadi mengapa tidak? Sekarang teknologi digital juga ya. Jadi di brand dibesarkan boleh. Dan Ghana juga membolehkan, ternyata saya pernah mengikutkan ini 2013 itu di Galeri Nasional ya. Kuratornya membolehkan saja. Ya semacam itu. Jadi menurut saya tidak alergi terhadap wah ini kok print-printan, ini kok scanan, ini kok digital misalnya. Digital itu alat ya. Dulu Andy Warhol itu serigrafi, select screen, ya, nyablon tahun 55, 60-an. Wah, hebohnya bukan main di Amerika. Sebagai karya baru gini-gini. Ya kan? Mereka yang lain kan pakai cat. Mulai dari yang dipuaskan biasa sampai yang ciprat-cipratkan seperti Jackson Pollock itu. Tapi Andy Warhol dengan serigrafi screen masuk di buku kan sejarah seni rupa. Nah sekarang teknologinya digital, kenapa tidak kita merespon? Nah, respon saja gitu ya, menurut saya begitu. Jadi silakan. Jadi jangan alergi terhadap teknologi atau cara-cara baru. Nah fotografi itu juga karya seni. Dulu tidak diakui. Wah sekarang siapa yang bisa mengatakan bahwa fotografi itu seni? Loh itu kan hasil alat, kamera, bukan orang. Loh tidak setiap orang yang motret itu mesti secara estetis sebagai gaya kan, hanya orang-orang tertentu bisa jadi seni diakui juga seni fotografi ya. Ini sama juga ada sketsa hitam putihnya di sana, lalu ini saya scan, saya besarkan,
saya warna digital, saya print, sehingga bisa gede ukurannya kan gitu ya. Sementara orang kan menganggap wah sketsa banyak kertas cilik, ada yang begitu menganggap ringan, ya enteng. Ya udahlah kita coba besarkan, bisa aja menurut saya gitu ya. Nah kalau ini peninggalan karya lama sebenarnya, minyak yang saya sukai, saya simpen lama. Ini sebenarnya kan hasil pemotretan Pak Kusnadi, seorang kritik seni Indonesia yang terkenal mula-mula. Pak Kusnadi membukukan fotografi seni fotografi ya. Nah, salah satu fotonya ini saya sebagai inspirasi saya lukis di sini. Karena itu saya beri judul di sini penari untuk Kusnadi. Kusnadi itu sebenarnya fotografernya mula-mula ini. Jadi idenya bisa macam-macam, bisa langsung ya. Jadi itu bisa imajinasi, ini hanya imajinasi, ada model. Ini modelnya foto Pak Kusnadi. Saya juga mencoba melukis dengan kanvas untuk cat air. Biasanya cat air di kertas. Kenapa harus di kertas misalnya ya? Kertas yang merek tiba-tiba itu kan mahal ya. Saya mencoba, ini pertama kali saya mencoba cat air dengan di kanvas, lalu ini yang kedua yang saya mencoba. Nah kalau yang langsung di kertas cat air ini karya lama juga, cat air tahun 99, bahkan ini saya menggunakan kertas padalarang. Kertas padalarang bukan kertas cat air yang mahal. Kalau ini kertas akuarel ya. Ini padalarang, tapi padalarang yang asli, yang masih ada stempelnya itu, jeblokan padalarang. Nah, ya. Ini tahun 99 misalnya ya. Ini tepat ya. Nah ini tadi yang saya katakan, cat air dicampur dengan ubar, pewarna makanan, sumbo panganan. Nah, ini saya coba. Oh, relief ya. Ini saya mencoba drawingnya ya dengan pastel, soft pastel di kertas pastel yang khusus. Yang di sana relief pakai cat air, itu juga melihat foto dokumen. Nah ini sebagian kecil dari karya-karya yang skala arsitektural ya, yang saya print di kanvas, yang saya print yang bisa ditawarkan ya. Warnanya pakai apa? Ini pakai cat air saja. Karena kalau itu saya campur dengan ubar ya. Tapi cat air saya ya badu-badu novel ya saya pakai, ada pentel pakai, tapi kesukaan saya justru guitar yang asli. Ya, yang Jepang itu sekarang sudah tidak diproduksi ya. Saya paling suka itu guitar itu yang sudah itu. Pakai padalarang itu ya, guitar. Kertasnya sudah kecoklatan, kuning, tapi cat airnya masih hasil. Clear, Pak? Tidak saya clear, tidak saya ini. Ya. Tapi kalau yang pastel memang saya fiksatif, ada fiksatifnya ya untuk. Kalau bisa ya menurut saya jangan clear lah. Clear itu kita remek nanti ya fiksatif. Ya. Lalu hati-hati kalau kita pakai spidol permanen, kalau di clear blogor. Nah. Itunya kan blogor. Tapi kalau itu dikendaki alkoholi. Blogornya itu Nggak efek. Ya. Jadi kira-kira begitu teman-teman. Terima kasih ya atas apresiasinya. Jadi kalau desainnya pertama rapikan itu kita diselesaikan finishing ke cat air apa satunya boleh ya? Oh boleh ya, saya juga mau mencoba itu. Hitam putihnya di scan, di print di kanvas, lalu warnanya langsung ditambahi akrilik atau cat air bisa. Kolaborator
Bisa. Iya. Ya, warnanya asli ya. Ini Pak, apa susu sih? Ya Mas, ini Pak. Ini